Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Akilah Naja, NIM 2011-202436, kelas AP. Saya akan menjelaskan soal dari perencanaan keuangan. Berikut ini dipergunakan ilustrasi model persentase penjualan dengan menggunakan data PTDJ tahun 2015. Misalkan perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2016. Digunakan skenario sebagai berikut dalam menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan. A. Semua aset lancar meningkat secara proporsional dengan penjualan. B. Dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar 20 miliar pada awal tahun 2016. C. Penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar dan aset tetap baru 2 miliar. D. Akun utang dagang dan utang pajak meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. E. Hutang bank dipertahankan, tetapi kalau perusahaan memerlukan pendanaan dari luar perusahaan, hutang bank akan ditambah. Penambahan akan dilakukan pada awal tahun. Tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 12% per tahun. F. Perusahaan akan membagikan dividen hanya apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada berbagai aset. Cara seperti ini memerlukan dividen sebagai keputusan residual. G. Perusahaan tidak akan menambah setoran ekuitas atau modal sendiri. H. Operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. J. Tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat proyeksi laba rugi tahun 2016. Proyeksi tampak sebagai berikut. Tabel 2.4, proyeksi rugi laba PTDJ tahun 2016 dalam miliar rupiah. Penjualan sama dengan 1,25 dikali 1.500 sama dengan 1.875. Harga pokok penjualan dan biaya operasi sama dengan 93,3% dikali 1.875 dari penjualan sama dengan 1.750. Laba operasi sama dengan 0,067 dapat dari operating profit marginnya adalah 6,7% dikali 1.875 dari penjualan sama dengan 125. Biaya bunga sama dengan 12% dikali 100 sama dengan 12. Laba sebelum pajak sama dengan laba operasi dikurangi biaya bunga sebesar 113. Pajak penghasilan 25% sama dengan 28,3. Laba setelah pajak sama dengan 84,7. Harga pokok penjualan dan biaya operasi sebesar 93,3% karena operating profit marginnya adalah 6,7%. Perkalian 93,3% dikali 1.875 sama dengan 1.750 dibulatkan. Aset lancar sama dengan 1,25 dikali 330 sama dengan 412,3. Aset tetap atau net sama dengan 295 ditambah 20 dikurangi 25 ditambah 2 sama dengan 288. Total aset sama dengan 700,3. Perhitungan aset tetap net adalah sebagai berikut. Aset tetap lama sebesar 295 miliar ditambah pembelian aset tetap baru pada awal tahun 2016. Kemudian dikurang penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar ditambah penyusutan aset tetap baru sebesar 2 miliar. Utang dagang sama dengan 1,25 dikali 140 sama dengan 175. Utang pajak sama dengan 1,25 dikali 5 sama dengan 6,3. Hutang bank sama dengan 100,0. Total kewajiban lancar sama dengan 281,3. Ekuitas. Modal disetor sama dengan 200. Tambahan modal disetor sama dengan 20. Laba ditahan sama dengan 199. Total ekuitas sama dengan 419. Total kewajiban dan ekuitas sama dengan 700,3. Dengan total kewajiban plus ekuitas sebesar 690,3 miliar, maka total ekuitas pada akhir 2016 harus sebesar 419 miliar.
Dengan demikian, laba ditahan pada akhir tahun 2016 sebesar 199, karena akun laba ditahan pada akhir 2015 sebesar 160 miliar. Maka berarti ada tambahan laba yang ditahan pada tahun 2016 sebesar 39 miliar. Proyeksi neraca PT Digit akhir tahun 2016 dalam miliar rupiah. Aset lancar sama dengan 412,3, aset tetap net sama dengan 288,0, total aset sama dengan 700,3. Hutang dagang sama dengan 175,0, hutang pajak 6,3, hutang bank sama dengan 100,0, total kewajiban sama dengan 281,3. Ekuitas, total kewajiban sama dengan 200,0. Tambahan modal disetor sama dengan 20,0. Laba ditahan sama dengan 199,0. Total ekuitas sama dengan 419,0. Kewajiban dan ekuitas sama dengan 700,3. Dengan demikian, maka dividen yang dibagikan pada tahun 2016 sebesar 84,7 dikurangi 39 sama dengan 45,7 miliar. Dan perusahaan tidak perlu menambah utang bank karena utang sebesar 100 miliar masih cukup. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.